Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, di kos masing-masing. Dan kita sudah memuji, menyembah, memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Allah dari Keluaran pasal 12 sampai pasal 14. Tema kita adalah berjaga-jaga senantiasa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana pujian kita tadi berkata bahwa zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kelihatan sana sini banyak kabar yang menggemparkan. Itulah kenyataan yang kita hadapi. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi satu pertanyaan penting bagi kita saat ini. Mengapa kita harus berjaga-jaga? Mengapa kita harus berjaga-jaga? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, umat Israel ketika akan keluar dari Mesir, umat Israel ketika akan keluar dari Mesir, dari perbudakan, Tuhan meminta mereka untuk berjaga-jaga. Di pasal 12 ayat 42 berkata, malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan memperingati kematian Tuhan Yesus, yaitu Jumat Agung tanggal 10 nanti. Dalam kondisi kita saat ini yang tidak memungkinkan kita rayakan, kita peringati dalam kebersamaan di gedung gereja. Tetapi sekalipun wabah ini terjadi, tidaklah menghalangi kita untuk tetap beribadah kepada Allah. Dan tetap kita peringati Jumat Agung dan Paskah di rumah kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, di kos kita masing-masing. Tidak ada sesuatu pun yang sanggup memutuskan ibadah kita kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun yang sanggup memutuskan penyembahan kita kepada Allah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagaimana bangsa Israel berjaga ketika mereka akan keluar dari Mesir, demikian juga kita saat ini haruslah berjaga-jaga. Dalam hidup kita saat ini, kita harus berjaga-jaga. Mengapa kita harus berjaga-jaga dalam perjalanan hidup kita masa kini? Melalui pengalaman hidup bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal 12 sampai pasal 14, di mana bangsa ini diminta oleh Tuhan untuk berjaga-jaga. Alasan yang pertama yaitu waktu keselamatan bagi bangsa itu telah tiba. Waktu keselamatan telah tiba. Keluaran pasal 12 ayat 12 berbunyi demikian. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ayat 13. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa malam itu umat Israel harus berjaga-jaga. Tuhan mau melakukan sesuatu pada waktu itu. Tuhan mau menyelamatkan mereka pada waktu itu. Keluaran 12 ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas
dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Ayat 23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat bahwa keselamatan bagi umat Israel pada malam itu akan terjadi. Mereka diminta oleh Tuhan untuk berjaga-jaga. Ayat 29 berkata, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, malam itu adalah malam berjaga-jaga bagi umat Tuhan, karena waktu keselamatan telah tiba bagi mereka. Tidak boleh lengah, harus berjaga-jaga. Keluaran 12 ayat 51 berkata, dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat perjalanan bangsa Israel, di mana waktu itu, malam berjaga-jaga, mereka akan dibawa keluar oleh Tuhan, mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Mereka harus berjaga-jaga, tidak boleh lengah, tidak boleh mengabaikan perintah Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Musa. Mereka harus bersiap, mereka harus menyediakan segala sesuatunya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya waktu keselamatan itu telah tiba bagi kita, yaitu kita yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah anak domba Paskah. Yaitu setiap orang yang percaya kepada Yesus, dia akan luput dari kematian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel, bagaimana pengalaman bangsa Israel supaya mereka keluar dari perbudakan itu, supaya mereka keluar dari Mesir. Mereka harus berjaga-jaga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui Musa Tuhan bicara supaya umat Israel melakukan sesuatu yang penting pada waktu itu, yaitu mereka harus menyembelih anak domba. Mereka harus menyembelih anak domba, kemudian darah anak domba itu harus dioleskan di ambang atas pintu dan pada dua tiang pintu itu. Tujuannya apa, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Karena memang malam itu, di mana malam Tuhan berjaga-jaga juga pada waktu itu. Tuhan mau menyelamatkan umat Israel, dan pada malam hari itu juga itulah bagi bangsa Mesir kematian anak sulung, baik manusia maupun binatang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malam itu malam yang berjaga-jaga bagi umat Tuhan. Mereka taat, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Musa. Mereka mengorbankan anak domba, mereka dengan setia mengoles ambang pintu rumah mereka dengan darah itu, dan juga kedua ambang pintu rumah mereka. Dan manakala malaikat maut malam hari itu datang, dan Tuhan melihat bahwa ada darah di tiang pintu itu, maka Tuhan melewatkannya. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu. Artinya Tuhan akan melewati seisi rumah itu, tidak akan mendapatkan tulah, tidak akan mengalami kematian, tidak akan mengalami kebinasaan, melainkan mereka akan selamat. Tuhan melihat darah itu, Tuhan melihat darah yang ada di ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu.
Tuhan melihat, kemudian Tuhan melewati pintu itu. Maut lewat dari pintu itu. Pemusnah lewat dari rumah itu. Perhatikan, dikatakan, dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Orang yang berjaga-jaga, yaitu orang yang mendengar suara Tuhan, yang mau taat kepada firman Allah, sebagaimana Musa sudah berbicara kepada umat itu, supaya umat melakukan tindakan untuk mengorbankan atau menyembelih domba, anak domba, dan kemudian mengikuti apa yang harus mereka lakukan, yaitu dengan mengolesi pintu rumah mereka, atas ambang pintu dan tiang dengan darah. Saudara, malam itu sangat menegangkan. Malam itu pemusnah sedang bergerak. Malam itu ketuk sedang dilaksanakan. Malam itu tulah sedang berlangsung. Malam itu anak-anak sulung akan dibinasakan. Tetapi saudara yang terkasih dalam Tuhan, perhatikan, apabila ia, yaitu Tuhan, melihat darah, Tuhan melihat darah anak domba, kemudian maut lewat, pemusnah lewat, kematian lewat. Saudara, apa artinya bagi kita? Paskah yang kita peringati pada saat ini mengacu kepada keluarnya bangsa Israel dari perbudakan, yang kemudian digenapi secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Sesungguhnya darah domba itu adalah yang sempurna, yaitu darah Yesus sendiri, di mana Yesus mati di kayu salib, mati di Golgota, darahnya tercurah, dan setiap kita, saudara dan saya yang percaya kepada Yesus, waktu Tuhan melihat kepada kita, kita sudah dibasuh oleh darah anak Allah itu. Waktu Tuhan melihat kita, Tuhan melihat ada darah anak domba itu, ada darah Yesus yang membasuh kita. Akhirnya kita pun luput dari maut itu. Kita pun luput dari pemusnah itu. Kita pun luput dari kematian. Saudara, ini adalah waktu keselamatan. Waktu keselamatan telah tiba. Untuk itu mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjaga-jaga, berjaga-jaga. Manakala kita tidak mau mendengarkan kebenaran firman Allah, manakala kita tidak berjaga-jaga, manakala kita tidak melakukan perintah Tuhan, maka ketika malaikat maut datang, saudara dan saya pun akan binasa. Waktunya tidak begitu panjang. Waktunya kita tidak tahu kapan. Tetapi yang terpenting bagi kita, berjaga-jaga. Malam itu umat Israel berjaga-jaga. Malam itu umat Israel bersiap sedia menantikan keselamatan. Mereka sudah dengar firman Allah, mereka sudah dengar perintah Musa, bahwa malam itu adalah malam yang penting bagi mereka. Dan betul Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, malaikat maut tidak menghampiri rumah mereka. Kematian tidak terjadi bagi umat Israel. Yang terjadi keselamatan bagi mereka. Pun demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kehidupan kita masa kini adalah masa di mana kita tetap berjaga-jaga. Kalau saudara dan saya berkata, oh saya sudah percaya Yesus Kristus, puji Tuhan, saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi, puji Tuhan, haleluya, dan itu yang terpenting dalam hidup ini. Manakala kita meninggalkan dunia ini, yang terpenting sesungguhnya adalah keselamatan yang abadi, hidup yang kekal. Itu yang terpenting. Untuk itu berjaga-jaga. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, situasi kita saat ini
sangat penting sekali. Jangan sampai kita tidak berjaga-jaga. Jangan sampai kita hanya sebatas pengakuan saja sebagai orang percaya, tetapi fakta menunjukkan kehidupan kita bukan kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Hanya mereka yang taat. Bangsa Israel taat melakukan perintah Musa. Malam itu, oleh karena Allah melihat darah itu, mereka pun luput. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Allah melihat kita. Memang kita manusia yang berdosa, bukan yang sempurna. Kecenderungan hati kita semata-mata jahat. Tetapi ketika Allah Bapa melihat kita, Dia melihat darah putranya yang tunggal, yang sudah membasuh kita. Jadi kita pun akhirnya layak di hadapan Dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mungkin kita berkata, oh baiklah, puji Tuhan, saya sudah diselamatkan. Tetapi tidak cukup. Bagaimana dengan mereka yang belum percaya? Bagaimana mereka yang belum dibasuh oleh darah Yesus? Bagaimana mereka yang belum menyembah Tuhan? Ini adalah tugas kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita sudah mendengar peristiwa yang terjadi. Bagaimana jumlah kematian yang luar biasa di dunia, beberapa negara, beberapa bangsa mengalami, termasuk kita. Hanya satu virus yang namanya virus corona, COVID-19. Jumlah kematian yang luar biasa. Jadi berbicara tentang kesempatan untuk menyelamatkan manusia, kesempatan untuk keselamatan bagi manusia itu, ini adalah waktunya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kadang-kadang kita begitu kaget melihat seseorang tadinya begitu sehat, bugar dan sebagainya. Tetapi tiba-tiba kita mendengar berita, sudah tiada. Jika mereka sudah percaya Yesus, tidak masalah. Berharga kematian orang yang percaya di mata Tuhan. Tetapi bagaimana kalau mereka meninggal tanpa pengenalan akan Tuhan? Mereka akan masuk di dalam kematian yang abadi. Ini tugas kita, tugas gereja, tugas Bapak Ibu dan Saudara. Tugas kita, setiap orang yang percaya, ini kesempatan bagi kita. Kesempatan keselamatan ini perlu kita bagikan kepada orang lain. Dan sungguh menakjubkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sangat menakjubkan dengan peristiwa yang terjadi saat ini. Di mana-mana kita mendengar suara pujian kepada Allah. Di mana-mana doa-doa dipanjatkan. Di mana-mana orang berseru kepada Tuhan, sujud di hadapan Tuhan. Mari kita berjaga-jaga. Ini waktunya. Waktu keselamatan itu telah tiba. Jangan kita sia-siakan.